dari Entrepreneur Society, dan hari ini saya ditemani dengan co-host saya dari Cici Jakarta, Jovita Wibowo. Perkenalkan dirinya. Halo semuanya, saya Jovita Wibowo. Senang sekali hari ini bisa berada di sini menjadi co-host dari The Entrepreneur Society. Terima kasih Kak Lemets. Oke, dan sekarang kita kedatangan tamu yang keren banget. Beliau ini tuh punya dari seorang ibu rumah tangga yang membangun bisnisnya juga, punya beberapa villa di Bali. Terus habis gitu jadi ikut masih mengajar, membangun ini generasi entrepreneur bangsa kita ini di salah satu kampus ternama ya. Kita perkenalkan ya dengan Ibu Putu. Perkenalkan dirinya Ibu Putu. Oke, halo semuanya, nama saya Putu Yani Pratiwi. Jadi saya ibu dari 2 orang putra. Saya juga mengurus Askara Villa Bali, ini bisnis keluarga, mungkin nanti ceritanya lebih lanjut boleh, ya. Kemudian saya juga mengajar paruh waktu di salah satu universitas swasta di Jakarta. Wih, mantap. Mengajarnya di bidang? Pengajarnya di program studi manajemen. Program studi manajemen. Masih terkait dengan bisnis lah ya. Bisnis lah, kewirausahaan juga ya. Apa yang dipraktekkan di bisnis, ya itu yang saya ceritakan juga di kelas gitu. Mantap, justru itu karena ini kalau sama Bu Putu saya kenal udah dari tahun 2015 ya Bu ya. Iya, kita udah pernah ngobrol panjang juga, terus kita udah pernah berapa kali bikin event di villanya Ibu Putu di Bali. Tapi kalau nama Ibu Putu sendiri berarti asli Bali nih ya? Oh iya, kalau darahnya memang asli. Asli. Nah, terus ke Jakartanya gimana tuh Bu? Sekarang di Jakarta? Saya tinggalnya di Jakarta, memang saya lahir di Bali, tapi besarnya itu di luar Bali. Jadi malah saya belum numpang pernah lahir ya? Ya, cuma numpang lahir aja gitu di Bali. Nah, jadi singkat cerita, saya setelah ya sekolah dan kuliah juga di Jakarta dan di Bandung gitu ya sampai kuliah, kemudian kerjanya di Jakarta. Nah, ceritanya ini mulai cerita ke boleh, bisnis nih ya. Boleh, apa-apa ya, lanjut aja. Jadi ceritanya waktu itu ya kita sebagai orang Bali tapi kita hidup di rantau. Kebetulan orang tua saya ya hidupnya kerjanya memang di waktu itu ayah saya tuh di Balikpapan gitu ya. Di Kalimantan gitu kan. Jadi udah lama sekali meninggalkan Bali gitu ya. Terus habis itu setelah itu adik saya, kebetulan saya cuma bersaudara berdua nih. Adik saya mikir kita orang Bali, tapi kalau pulang ke Bali itu cuma liburan aja gitu ya, sama kunjung-kunjungan ke keluarga gitu kan. Terus akhirnya dia yang punya pikiran, kenapa enggak kita sebagai orang Bali juga start the business in Bali juga dong gitu kan. Mantap. Baru akhirnya sebenarnya yang membuka jalan tuh adik saya sih ya. Akhirnya dia memutuskan untuk oke, saya mau tinggal di Bali, saya mau cari opportunity bisnis apa yang bisa kita lakukan di Bali. Gitu. Karena ya itu ayah saya sampai pensiun itu kerja di luar Bali, kerja di Jakarta gitu kan. Nah, jadi yang membukakan peluang waktu itu adik saya ya cari peluang, dia sengaja memang move ke Bali, pindah ke Bali, kemudian cari-cari peluang kita bisa usaha apa di Bali gitu kan ya. Kemudian ya karena memang di Bali sektornya yang paling unggul adalah pariwisata ya, jadi ya yang kita lihat waktu itu juga cikal bakalnya Askara Villa itu ya waktu itu sebenarnya ada villa yang sedang dibangun, tapi kemudian mungkin yang developernya ada masalah. Jadi akhirnya waktu itu dilelang ke bank gitu ya. Kemudian akhirnya kita take over, kita renovasi nih gitu. Jadi akhirnya ya berdirilah Askara Villa. Cuma kemudian permasalahan kedua setelah Askara Villanya berdiri, terus yang mengurus siapa? Manajemennya bagaimana? Gitu kan. Nah, waktu itu akhirnya saya juga berpikiran kalau tidak saya terjun langsung untuk mungkin setup dari awal, ya saya nggak akan tahu dong ini bisnisnya akan seperti apa gitu. Mungkin kita bisa aja kasih ke orang lain ya untuk misalkan memanage. Manajemen. Ya, kita serahkan ke manajemen gitu. Cuma kayaknya lebih baik kalau misalnya kita terjun langsung supaya kita tahu kan bisnis sendiri. Betul. Gitu. Ya, menariknya adalah Askara Villa ya. Dari namanya sendiri ini menarik. Mungkin boleh Ibu Putu jelasin kenapa sih namanya Askara Villa? Ada arti apa di balik nama tersebut? Oh, dari pemilihan namanya ya. Kalau Askara sendiri sebenarnya tadinya mau cari nama yang awalannya memang A. Karena huruf awal kan dari biar alfabet menjadi ya.
villa yang nomor 1 Nah, begitu. pokoknya kalau di search kan A duluan gitu Oh ya, biasanya. bisa kan. Oke. Kemudian ya cari-cari yang bahasa Sanskrit, Askara bahasa Sanskerta ya. Askara itu artinya light, cahaya. Light. Cahaya. Jadi supaya menjadi cahaya untuk ya orang-orang sekitar ya, termasuk untuk karyawan, untuk keluarga kami juga gitu ya. Oke, Jadi baik. artinya cahaya. Artinya cahaya. Askara Nah, itu kalau cahaya. dari tadi kan dibilang villanya take over ya Ibu ya. Terus kemudian setup ulang dari awal itu sebagai pengusaha tantangannya sepertinya gimana sih? Waktu setup dari awal. Waktu setup dari awal ya berarti kan kita ya rekrutmen dari awal. Rekrutmennya dari awal ya. Ya, kemudian itu awal karena saya juga sebenarnya nggak ada background di hospitality juga kan ya. Jadi ya semuanya belajar langsung dari awal tuh. Awalnya nah ini karena pentingnya juga ikut sama community. Tadinya pokoknya maksudnya jalankan bisnisnya ya udah jalan aja gitu ya. Karena saya nggak punya background juga hospitality, pokoknya yang istilahnya gini, untuk housekeeping ya udah orang housekeeping aja yang terserah deh Anda mau bersihin kamar itu seperti apa gitu ya. Belum ada SOP itu waktu itu. Terus habis itu ya pokoknya yang penting tamu datang dulu deh gitu. Jadi target waktu itu awal-awal pokoknya dapetin sales dulu. Gitu kan. Iya, betul. Baru habis itu saya join komunitas, join di Entrepreneur Society, baru kan habis itu belajar bahwa semuanya itu harus ada SOP-nya. Jadi kalau namanya housekeeping, bersihin kamar, ya nggak bisa semaunya dia. Kita harus punya standar bersihnya itu seperti apa gitu. Jadi ya dari situ akhirnya saya juga mulai benerin lagi, kita bikin SOP dari yang namanya bersihin kamar, kemudian bersihin kamar mandi gitu kan. Pokoknya semua bagian itu ada SOP-nya gitu. Kemudian ya benahin juga yang paling penting sebenarnya itu sih maksudnya dari SOP. Yang paling penting dari SOP itu karena dia membangun SDM yang ada di dalam villanya tersebut ya, Bu ya. Betul. Kalau dari villanya sendiri di Bali kita tahu lah banyak sekali tempat penginapan dari villa, hostel dan sebagainya. Kalau dari Askara Villa mungkin apa sih yang membedakan, apa orang itu akan merasa berbeda ketika stay di Askara Villa? Kalau di Askara Villa salah satu keunggulannya kan kita punya ya 2 tipe ya. Ada satu yang 1 bedroom, ada satu lagi tipe yang 3 bedrooms gitu. Memang ini lokasinya agak maksudnya tidak di satu lokasi tapi dekat sih, sekitar 15 menit aja. Saya pernah kunjungin semua bagus-bagus. Ya, terus? Jadi yang villa yang 1 bedroom ini keunggulan kita itu tempatnya luas gitu ya. Jadi maksudnya space-nya luas lah. Jadi memang target marketnya karena villa 1 bedroom kan biasanya untuk couple atau untuk mungkin family dengan 2 anak lah ya, small family gitu. Jadi memang targetnya untuk honeymooners gitu ya. Honeymoon. Nah, untuk yang honeymoon, yang cari tempat untuk bulan madu nih. Mesra-mesra. Boleh Askara Villa. Bisa cek-cek di Instagram kita. Instagramnya apa, Bu? Instagramnya boleh deh. Instagramnya @askaravilla. @askaravilla. Gitu. Jadi nah itu space-nya luas. Kalau untuk yang tipe yang 1 bedroom bisa kita bilang ini space-nya luas karena ada tamannya gitu ya. Jadi terus ada dapurnya juga. Jadi kalau yang suka masak, mungkin yang bawa anak kecil gitu ya. Biasanya kan masih suka rebus-rebus botol. Iya, terus perlu masak sendiri gitu kan untuk higienitas anaknya gitu ya. Jadi bisa memanfaatkan dapur di villa gitu ya. Kalau yang satu lagi yang tipe yang 3 bedroom itu kita view-nya dapat view sawah, jadi rice field view. Dan yang 3 bedroom ini kita dapat view sunset. Jadi kalau misalnya pas sunset itu kelihatan gitu. Jadi nggak usah jauh-jauh ke pantai gitu. Yes, wah, keren. Jadi bisa dapat private sunset di villa. Private sunset di villa, romantis banget tuh ya. Ya seru tuh. Nanti mungkin boleh nih. Berarti villanya itu dekat dengan pantai apa itu, Bu? Kalau yang sebenarnya 2 villa ini adanya di daerah Canggu. Daerah Canggu. Daerah Canggu itu
Kute bagian utara ya, kalau orang Bali nyebutnya tuh Kute bagian utara. Jadi sekarang sih sedang berkembang daerah Canggu ini, jadi mulai banyak penginapan, mulai banyak ya? Kafe-kafe, restoran gitu ya. Jadi mulai ya mungkin kalau orang taunya dulu ke Bali itu mana sih Kute gitu kan ya. Nah, sekarang udah mulai banyak nih tempatnya yang berkembang juga, salah satunya Canggu ini gitu. Kalau pantainya sih yang Villa 3 Bedroom itu dekat dengan pantai Prerenan namanya. Oke. Jadi Canggu ya, kita ngomong Canggu dengan Ibu sekarang tinggalnya di Jakarta. Stay-nya di Jakarta. Ya. Ini yang namanya manage bisnis di long distance ya. Kita nggak cuma punya long distance relationship, kita juga punya long distance business. Mungkin boleh tuh Ibu share, apa sih biasanya challenge terbesar ketika menjalankan bisnis yang jauh dari jangkauan kita? Nah, bagus tuh. Biasanya sih tentu saja controllingnya ya. Controlling ya dari sisi kayak tadi misalkan kita sudah punya SOP-nya nih, nah SOP-nya akan dijalankan atau enggak nih sama karyawan gitu ya. Ya pastinya berarti harus ada supervisor yang juga mengerti benar tentang SOP-nya itu gitu kan ya. Kemudian yang jadi tantangan juga dari sisi ya manajemen untuk keuangannya gitu kan, karena ya itu kadang-kadang ya masalah keuangan itu cukup sensitif ya di dalam bisnis gitu kan. Jadi ya itu tadi mungkin kita harus didik SDM kita, dalam hal ini mungkin ya si supervisornya ya kalau di Askara Villa ya, supaya kita bisa trust gitu kan, dia juga bisa maksudnya kerjanya juga kerja yang benar gitu ya, karena memang ya sempat kita pernah ngalamin juga ya kecolongan gitu dalam tanda kutip. Boleh mungkin diceritakan lagi Bu, kecolongannya dalam hal apa ini? Ya itu ya dalam hal standar keuangan tadi itu ya. Ya itu jadi dia bilang oke, ini ada pembayarannya pakai kartu kredit gitu ya. Tapi terus habis itu saya cek mana nggak ada harusnya kan kita bisa lihat dong kalau dia tamu yang bayar dengan kartu kredit itu pastinya ada settlementnya, kita bisa lihat gitu kan ya, langsung di rekening gitu. Nah itu dia tulis laporan ini tamunya bayar pakai kartu kredit gitu, tapi ternyata nggak ada pembayaran itu gitu kan. Nah itu kan berarti dia udah nyoba-nyoba nyoba-nyoba untuk nyolong gitu ya, dalam tanda kutip gitu kan. Nah jadi ya itu yang mesti kita waspadai juga kan ya, kita sebagai entrepreneur mungkin aja ada pasti. Bisa kejadian-kejadian seperti itu. Pasti. Gitu. Banyak sekali itu akan aja di dalam setiap bisnis, setiap kasus apapun itu kita pasti akan ngadepin hal-hal seperti ini sih Bu. Jadi nggak masalah, cuman memang form kontrolnya tadi, bentuk kontrolnya sendiri kan. Itu udah ada solusinya belum akhirnya? Diterapkan apa? Akhirnya sih ya yang kemarin akhirnya supervisornya sempat kita ganti gitu ya. Kemudian sekarang untuk sementara untuk masalah keuangan itu di-handle sama adik saya. Jadi memang ini kan karena family business ya. Jadi istilahnya supervisor itu dia handle-nya hanya untuk operasional gitu, untuk terima tamu pada saat check in, check out gitu. Tapi segala keuangan itu ya dikontrol oleh adik saya gitu. Salah satu ya sekarang solusinya masih seperti itu sih. Nggak apa-apa, bagus itu Bu. Tapi waktu dulu pas baru awal mulai dari pembangunan, pernah nggak ngalamin ada kesulitan apa? Sempet ada sampai rasa frustrasi, mungkin down atau apa gitu? Kayaknya apa flat aja semuanya, baik-baik atau gimana? Yang tadi itu ya salah satunya itulah ngalamin SDM lah berarti SDM ya. Biasanya yang paling challenging di dalam bisnis itu kan SDM-nya ya. Itu satu tadi ya kita kalau kasih kepercayaan penuh tapi kemudian disalahgunakan gitu kepercayaannya. Itu salah satu yang bikin kita juga yang perasaan kita sudah ngasih fasilitas, kita sudah memberikan yang terbaik gitu ya, berusaha memberikan yang terbaik ke SDM, tapi kenapa kok dibalasnya seperti itu gitu kan ya. Cuma mungkin ya mungkin ini sharing sama anggota komunitas juga,
jadi saling menguatkan juga ya, karena kita berbagi rasa kan, jadinya jangan nangis sendirian ya. Jadi dapat masukan juga, ya udah yang penting kalau kita berbuat baik, mungkin kita nggak langsung dapat rezekinya balik ke kita, tapi yang penting hal-hal yang buruk itu kita sudah dihindarkan. Gitu ya. Betul. Mungkin bukan berarti langsung kita dapat rezekinya. Gitu ya. Gak apa-apa. Itu kan tadi Askara Villa tuh Bu. Terus habis gitu kan ada pengembangan lagi tuh yang sampai ke berapa kamar? 12 kamar. Oh iya. Nah itu gimana tuh ceritanya tuh? Jadi namanya juga beda nih. Selain Askara Villa, ada lagi Askara Canggu Townhouse. Canggu Townhouse. Instagramnya? Askara.canggu-townhouse. Canggu Townhouse, G-nya 2 ya. Nah itu coba ceritain Bu gimana? Nah, jadi setelah kita operasional, kalau Askara Villa mulai operasionalnya tahun 2012. Nah, kemudian setelah itu, ini memang yang satu lagi ini yang Askara Townhouse ini kita tadinya sudah punya tanah gitu ya. Cuma kita mau bikin apa ya gitu ya. Kita masih mau menentukan konsepnya dulu, mau bikin ya pastinya tempat akomodasi, tapi konsepnya seperti apa gitu. Jadi waktu itu adik saya mikir, ya idenya dari adik saya, kayaknya mungkin kalau villa kan kita udah ada nih, kita mungkin bikin tipe yang lain deh gitu ya. Kemudian dia karena punya pengalaman dulu sempat tinggal di luar negeri, dia bilang kayaknya enak kita bikin tempat penginapan yang orang-orang tuh bisa saling sosialisasi gitu, bisa jadi nggak yang sendiri-sendiri terlalu private gitu ya. Jadi bisa mungkin ada tempat yang untuk ngumpul, tempat untuk bikin acara sama-sama yang orang yang nginep di situ bisa join acara itu gitu loh. Jadi bisa saling kenal gitu. Jadi bisa buat kayak networking juga jadi ya. Bisa kayak bangun komunitas lah gitu. Jadi nginep di satu tempat nggak cuma ya udah lulu gue gitu ya, tapi bisa saling ngobrol, bisa saling kenalan gitu. Intinya sebenarnya konsepnya ingin membangunnya seperti itu. Jadi akhirnya kita bangunnya konsepnya townhouse. Jadi tuh ya mungkin ya sama kamar-kamar gitu juga. Cuma kita punya satu lounge gitu ya. Oh, lounge. Ya, kita punya satu lounge yang mana itu bisa untuk acara, termasuk kita pernah bikin acara juga ya. Yes, kita pernah bikin acara di sana. Nah, jadi nanti kita akan sering-sering deh, Bu. Misalkan ada satu orang yang waktu itu dia pengajar yoga gitu ya. Nah, jadi dia bikin kelas yoga, dia bikin pengumumannya. Nah, siapa yang sedang menginap di Askara Townhouse silahkan join kelas yoganya dia gitu. Oke, menarik. Biar ada aktivitas. Ya, jadi kan bisa saling kenal juga ya, yang menginap di sana bisa saling kenal gitu. Nah, jadi kita konsepnya seperti itu. Sangat adaptasi dengan kita punya perkembangan zaman sekarang ya. Mungkin itu hampir-hampir seperti co-living gitu Ibu mungkin? Ya, hampir-hampir seperti itu ya. Jadi kalau dibilang dari segi hospitality kayaknya Ibu sudah sangat berpengalaman nih ya. Sekarang ya, dulu mulanya enggak ya sambil jalan. Padahal tadi bilangnya dulu nggak punya pengalaman. Jadi kira-kira total sudah berapa tahun Ibu tadi? Dari tahun 2012 sampai sekarang 7 tahun ya. 7 tahun. Nah, kalau yang Ibu lihat sendiri nih, negara kita nih Indonesia, dari segi hospitality-nya, tourism, pariwisata, gimana sih Bu pengamatannya dari dulu sampai sekarang? Apakah cenderung mengalami peningkatan atau seperti apa? Kalau dari kunjungan yang saya ngelihatnya mungkin dari kunjungan yang di Askara Villa ya. Iya. Kalau dari kunjungan sih sebenarnya ya namanya Bali mungkin kelebihannya adalah sudah dikenal ya. Jadi istilahnya walaupun kayak kemarin ada isu ada kejadian Gunung Agung misalkan ya. Gunung Agung kan sempat batuk-batuk gitu ya. Ya sempat ada pengaruhnya maksudnya dari tamu dari luar negeri itu banyak yang cancel gitu kan karena ya ada travel warning gitu ya untuk ke Bali. Tapi syukurnya dari domestiknya masih rame gitu. Okay. Jadi
ya untungnya juga mungkin Gunung Agungnya batuknya nggak parah terlalu ya. parah ya. Iya. Jadi belum terlalu mempengaruhi aktivitas pariwisata gitu. Betul, ya. betul. Jadi istilahnya walaupun dari luar negerinya sempat ada travel warning waktu itu, tapi dari pasar dari domestiknya masih okay. menolong gitu ya. Masih menolong. Okay, Jadi kalau gitu. menurut Ibu sektor pariwisata masih oke ya buat teman-teman kalau ada yang mau berpikiran untuk mau terjun nih kayaknya sektor apa ya yang bagus, kayaknya berarti sektor pariwisata di Bali masih menjanjikan gitu ya. Nih buat teman-teman yang mendengarkan juga. Bu, kalau misalkan kita ngomong tadi nih dari Ibu tuh harus bagi waktu tuh ya, dari keluarga, terus ada villa, terus masih ngajar. Tantangannya ada ini nggak, pressure tersendiri mungkin atau? Iya. Ya namanya time management pastinya selalu challenging ya. Saya aja nggak punya waktu, padahal kalau mikir ya kerjain apa aja semua gitu kan. Benar-benar. Ya pastinya ya itu tantangannya memang kita gimana untuk tetap maksimal gitu ya untuk mengerjakan semua peran kita lah. Ya, jadi yang saya lakukan sih mungkin sekarang kayak misalkan untuk urusan bisnis, untuk urusan villa, ya saya percayakan itu berdua sama adik saya gitu. Jadi kita saling update support, informasi, ya. Kita saling support gitu ya. Apa aja sih misalkan dia yang lebih take care operasional di Bali, ya apa yang bisa saya lakukan di Jakarta gitu. Misalkan apakah dari sisi marketingnya, kemudian mungkin ya misalnya seperti ini kita ada di sini supaya terdengar ya, supaya membantu promosi juga. Betul. Itu berdua aja Ibu ya. Iya, makanya emang kalau saudara tuh harus solid ya, harus saling dukung satu sama lain karena itulah kegunaannya. Nah, jadi sebenarnya kalau ngelihat tadi pembagian waktu dan sebagainya itu tantangan akan terus ada, tapi kita harus bisa terus memberikan yang terbaik ya. Itu kan tadi pesan dari Bu Putu. Kalau untuk teman-teman yang mendengarkan nih, para millennials mungkin yang juga mungkin mendengarkan dan mau terjun ke dalam dunia wirausaha, ada nggak pesan-pesan mungkin dari Ibu? Kan dulu mulainya mungkin nggak gampang-gampang tuh. Perlu modal juga, kalau film mungkin gede ya Bu ya, modal dasar itu kan untuk bangun semua kan. Cuma sih kalau menurut saya mengutip konsepnya Pak Clemens nih yang ada di buku mantep. The Art of Entrepreneurship. Siap. Jadi ya setelah saya jalanin bisnis, ya kebetulan memang kan kalau ini bisnisnya ya mungkin butuh modal gitu ya. Tapi saya setuju dengan konsepnya Pak Clemens yang bilang kalau kamu belum punya produkmu sendiri, start dengan selling other people's product. Oh yes. Sell other people products first gitu kan. Betul. Ya, jadi kalau misalnya untuk teman-teman yang mau mulai bisnis tapi mungkin belum punya produk sendiri, ya bisa dengan apakah itu jadi reseller, gitu kan? Reseller. Start dari yang kecil-kecil aja dulu. Betul. Gitu ya. Karena yang terpenting sebenarnya adalah ya kemauan untuk terjunnya, kemauan untuk mencobanya, kemampuan untuk meyakinkan orang gitu kan ya, dengan produk yang kita punya dan menjadi problem solver. Yes. Orang punya problem apa, kita carikan solusinya. Luar biasa. Menjawab solusi. Jadi mau bikin produk, mau jualan produk pun kita mesti tahu ini menjawab solusi apa ya Bu ya. Nggak sembarangan ya. Menjawab problem apa, betul. Menjawab problem apa. Mungkin produknya masih dari punya orang lain nggak masalah ya. Betul. Sampai kita bisa punya produk kita sendiri. Betul banget. Bahkan justru itu malah nanti kita bisa ciptakan brandnya kita sendiri dengan yang produksi produknya kan. Itu namanya white labeling, maklun, pernah dengar juga ya. Itu banyak tuh kayak gitu. Oh bagus. Waduh mantap. Itu buat teman-teman tuh dengerin ya. Jadi kita dapat nih dari pengusaha kawakan yang punya villa dan townhouse nih di Bali. Kalau misalnya teman-teman nanti pengen ngecek lagi. Tadi Instagramnya apa Bu? Askara Villa? Ya, Askara Villa, @askaravilla. Ya, terus yang satu lagi? Yang satu lagi @askara.canggu-townhouse. Askara.canggu-townhouse. Kalau mau pesan juga bisa semua di situ, di mana? Di semua marketplace juga udah ada ya Bu ya? Traveloka, booking.com segala macam ya, itu udah ada ya? Agoda, Traveloka. Mantep. Nanti kita juga mungkin nanti di Entrepreneur Society ngumpul lagi ke sana, kayak seru tuh ya Bu. Kita bikin lagi ya. Kita bikin lagi kan, ngumpul-ngumpul. Ini gunanya komunitas supaya kita bisa saling support. Kalau emang ada yang lagi down, kita
kita bisa saling menguatkan. Kalau misalkan emang lagi nanti ada yang lagi ada punya proyek-proyek juga bisa saling bagi-bagi. Kayak itu juga ada beberapa teman-teman yang udah masuk ke segmen seperti ini dan mereka juga ternyata cerita ada yang dapat ini juga begitu dari komunitas, dapat orderan, dapat apa kan gitu bagus juga tuh kan. Nah kalau teman-teman di sini juga mau, kalau dari Askaranya sendiri mungkin nggak ada ini kali Bu ya, referral itu susah ya, nggak nyambung ya. Kalau buat teman-teman di luar sana yang mau ngasih referensi nanti mungkin nih bisa jadi dikontak-kontak langsung DM aja, kontak tuh itu peluang lagi tuh. Tadi kan kalau mau jualin produk orang lain dulu nih, nah sekarang kita jual produknya Bu Putu dulu nih gitu ya. Nah, bisa saja. Bisa diatur. Sama lebih lanjut. Oke. Nah dari Ibu sendiri apa aja yang udah Ibu dapatkan nih dari komunitas kita nih, atau mungkin buat teman-teman juga mau sharing? Ya tadi sudah saya cerita ya, saya belajar tentang SOP itu ya dari komunitas gitu kan, kemudian sharing ya kayak misalkan kita lagi down, kita bisa sharing, bisa dapat penguatan dari yang lain, kemudian mungkin hal-hal yang teknis kayak misalkan saya pernah tuh baca lagi sharing di grup gitu ya, di grup komunitas. Itu problem saya juga sebenarnya. Jadi kita lagi bahasnya itu karyawan yang suka kasbon. Nah itu kan sebenarnya teknikal banget ya, maksudnya mungkin kalau di buku-buku ya nggak detail itu gitu ya. Tapi kan karena kita grup antar pengusaha, itu problems pengusaha itu banyak juga yang mengalami hal itu gitu. Karyawannya kasbon gitu kan. Nah mensiasatinya gimana sih supaya ya mungkin kita satu sisi juga kasihan, tapi juga gimana mendidik mereka supaya bertanggung jawab juga gitu kan, ya nggak kasbon lagi gitu kan. Nah, terus ya udah di grup itu saling ngasih solusi gitu ya, mungkin ya jadinya saya juga dapat masukan gitu kan. Oh ya saya bisa pakai solusinya si A ini untuk saya terapin juga gitu. Nah jadi di komunitas juga membahas hal-hal detail yang mungkin nggak ada di buku gitu ya, yang teoritis gitu ya, yang memang teknikal dan praktikal sekali. Dan itu berguna banget mungkin nanti ketika Ibu Putu mengajarkan juga mungkin ke mahasiswanya bisa juga. Jadi bisa sharing yang nggak ada di buku, di teori gitu ya. Karena diajar langsung oleh praktisi gitu ya. Jadi kalau ngomongin soal menjadi dosen, kemudian ada juga jadi ikut bangun yang di villa dan lain sebagainya, pasti nggak lepas dari support nih dari orang-orang terdekat, apalagi Bu Putu sebagai seorang perempuan mau ngambil tanggung jawab begitu besar ya. Mungkin boleh Ibu kita berikan penguatan buat pendengar-pendengar kita yang mungkin perempuan juga, yang mungkin masih takut untuk melangkah, takut nggak ke urus nih anak atau apa, itu gimana tuh Bu, boleh nggak sharingkan? Ya kalau ya pastinya kita sebagai istri harus dapat dukungan dari suami gitu ya, untuk apapun yang kita lakukan. Jadi ya kadang itu juga saya pasti minta izin dulu gitu. Kalau misalnya mau misalkan saya ada aktivitas apa, nah saya izin dulu sama suami. Dulu pernah tuh ya misalkan waktu dulu kita kan, karena saya stay-nya di Jakarta tapi bisnis ada di Bali gitu ya. Nah kadang waktu kita liburan ke Bali, kadang saya suka kebablasan nih, misalkan saya akhirnya jadi ngurusin bisnis gitu kan, jadi nggak liburan gitu ya. Nah itu harus janjian dulu, maksudnya kita harus ngatur waktunya dulu sama suami gitu kan. Kita lihat waktunya, oke mungkin saya ambil waktu sehari atau 2 hari saya minta izin ya, saya ngurusin bisnis dulu nih pas lagi kita walaupun kita judulnya liburan ke Bali, tapi saya ambil waktu ya untuk ngurusin bisnis misalkan gitu. Jadi yang penting dikomunikasikan dulu sama suami gitu ya. Karena kan kita ke Bali juga harus ya kayak ngunjungin ke keluarga. Keluarga bukan cuma keluarga saya aja, tapi juga keluarga suami juga gitu kan. Jadi harus bagi-bagi waktu kan. Itu makanya ya mesti diomongkan dari awal komunikasi dulu ya Ibu ya. Jadi supaya sayanya nggak kebablasan, suami saya juga nggak merasa kok kayaknya kamu nggak mikirin keluarga gitu kan, mikirin bisnis. Jadi ya itu mesti
diomongin dari awal gitu. Dukungan dari pasangan penting ya Ibu ya berarti. Iya, tantangannya pengusaha tuh. Kalau dari tadi mungkin kebanyakan kita suka bahasnya nih pengusaha-pengusaha masih single, belum menikah. Nah, kalau ini topik yang sudah menikah nih beda lagi nih levelnya nih. Tantangannya udah lebih kompleks juga ya. Tapi bagus tuh insight-nya. Terima kasih Bu Putu tuh udah di-sharingkan. Bersinarlah dengan cahayamu sendiri. Ketika kita menyadari bahwa waktu kita di dunia ini sangatlah terbatas, maka kita juga bisa menghargai setiap momen yang kita lalui di dalam hidup. Terkadang kita masih terikat oleh rantai yang tidak terlihat. Dari membandingkan diri dengan orang lain, sampai berusaha untuk diterima oleh standar masyarakat. Kebebasan dan kemerdekaan di dalam hidup yang sesungguhnya adalah ketika kita tidak lagi dihantui oleh pandangan orang lain. Ketika kita bisa terbebas dari persepsi publik untuk hanyalah menjadi sebuah batasan standar, akan tetapi bisa bersinar, melakukan pencapaian sesuai dengan talenta yang sudah diberikan Tuhan. Bersinarlah yang terang, wahai sahabat. Bersinarlah dengan cahayamu sendiri.
bersinarlah dengan cahayamu sendiri. Ketika kita menyadari bahwa waktu kita di dunia ini sangatlah terbatas, maka kita juga bisa menghargai setiap momen yang kita lalui di dalam hidup. Terkadang kita masih terikat oleh rantai yang tidak terlihat. Dari membandingkan diri dengan orang lain, sampai berusaha untuk diterima oleh standar masyarakat. Kebebasan dan kemerdekaan di dalam hidup yang sesungguhnya adalah ketika kita tidak lagi dihantui oleh pandangan orang lain. Ketika kita bisa terbebas dari persepsi publik untuk hanyalah menjadi sebuah batasan standar, akan tetapi bisa bersinar, melakukan pencapaian sesuai dengan talenta yang sudah diberikan Tuhan. Bersinarlah yang terang, wahai sahabat. Bersinarlah dengan cahayamu sendiri.